Mewariskan kekosongan. Setelah hampir 3 tahun ikuti guru spiritual saya, suatu saat ia meminta saya menyiapkan 72 lembar kertas kosong yang dijilid jadi buku. Beliau menyatakan akan menurunkan buku kitab yang terkenal dengan kitab Tao Te Ching kepada saya dan cucunya yang lainnya. Karena banyak kesempatan, saya selalu meminta dan ingin mendapatkan kitab yang asli dari guru spiritual saya dari garis Lao Tzu. Suatu karya kontroversial yang sampai saat ini hanya sedikit orang yang dapat memahami makna dari kumpulan kata-kata yang penuh misteri. Beliau meminta saya mengambilnya setelah 3 hari. Dalam hati saya berkata, luar biasa, dalam 3 hari sebuah kitab yang luar biasa akan selesai, pasti akan luas biasa isinya. Ketika kami menerima kitab Tao Te Ching dari beliau, dengan antusias dibuka, semua malah bingung dan kemudian tertawa terbahak-bahak heran. Karena kitab Tao Te Ching yang dijanjikan, isinya hanya lembaran-lembaran kosong putih bersih tanpa kata-kata dan kalimat apapun. Dan kemudian beliau menjelaskan, isilah lembaran-lembaran putih ini dengan pengalaman pembelajaran hidupmu, sebagai perjalanan karya kesadaranmu yang terus tumbuh diperbaiki, teruslah tumbuh dalam lembaran putih berikutnya dan seterusnya sebagai media hamparan kemungkinan mengalami, dan ini akan menjadi buku hidupmu, Tao Te Ching dirimu. Pahami dirimu sendiri dalam perjalanan pengalaman mengalami dari lembaran demi lembaran kekosongan batin berkesadaranmu, itulah inti awal dari pembelajaran dan pemahaman kitab kehidupan Tao Te Ching. Belajarlah dari kehidupanmu yang di kekinian sekarang. Tulislah buku hidupmu sendiri di hamparan kemungkinan yang terbuka luas bebas di lembaran-lembaran putih. Setiap orang punya kespesifikan dirinya mengungkapkan hidupnya. Ketika kamu memahami dirimu sebagai Tao kecil yang adalah kekosongan semesta kecil, karena sifat kekosongan kemudian mudah selaras dan bisa kembali sebagai senyawa yang sejenis dan menyatu dan dapat mengakses ke kekosongan penuh energi cerdas induk semesta maha besar. Dan secara alamiah memahami Tao Te Ching dalam kesadaranmu secara abstrak naluri mendapatkan tuntunan kecerdasan alamiah energi alam semesta memahami. Pemahaman yang didapat tidak dalam tafsir pikiranmu dalam bentuk keterbatasan kata-kata dan kalimat yang membelenggu lagi. Di sanalah kesejatian kamu temukan. Beliau konsisten dengan prinsip awalnya, di mana pada zamannya mewariskan ajaran Lao Tzu, ia juga tak pernah mau menuliskan sebagai kitab. Adanya kitab tertulis pada masanya, karena Lao Tzu dipaksa oleh pejabat saat itu, agar ia dapat bebas pergi melanjutkan perjalanannya. Akhirnya ia menuliskan dalam kumpulan kata-kata yang penuh simbolik dan puitis untuk mengungkap rahasia semesta, menyebut hukum alam sebagai Tao. Kitab yang ditulis ini kemudian dikenal dengan Kitab Tao Te Ching. Pemahaman tentang semesta tidak dapat dituangkan dalam kata-kata dan kalimat di kitab. Tao hanya sebuah penamaan. Penamaan yang diberikan seorang guru agung terhadap Esa dan segala ciptaannya. Setiap manusia agung yang telah menyadari Tao, yang melihat dan mengalami sendiri Tao dalam kesadaran murninya. Saat itulah ia tahu bagaimana agungnya Tao. Sehingga sebenarnya tak ada kata, kosakata, kalimat untuk menggambarkan, menjelaskan, dan menyatakan Tao. Ketika Tao dinyatakan dalam keterbatasan kata-kata, kosakata, kalimat dan segala syair perumpamaannya, Tao agung akan terpenjara oleh keterbatasan sarana bahasa tersebut. Tao yang dinyatakan dengan kata dan kalimat tidak dapat mencerminkan secara utuh Tao lagi. Tao yang dinyatakan dalam kitab Tao tidak akan pernah dapat secara utuh menjelaskan Tao itu sendiri. Sebenarnya Tao tidak dapat diajarkan. Tao yang dapat diajarkan bukan Tao lagi. Karenanya tak ada kitab Tao Te Ching yang diturunkan di misi kala ini juga. Karena setiap individu dengan lembaran kehidupan baru yang kosong adalah kitab Tao Te Ching itu sendiri. Pahamilah hidup ini dengan kekosongan kesadaran yang terbuka lebar terus belajar. Itulah Tao Te Ching. Bukan saja tidak menurunkan kitab sucinya, bahkan beliau berkali-kali menasehati saya. Jangan kamu ajarkan lagi yang kamu pahami dari kesadaranmu. Tidak ada yang mengerti. Ketika kamu ajarkan, bukan pemahaman yang mereka dapat, tapi justru lama-kelamaan kamu akan diketawakan, disindir sok pintar, dan dianggap gila, dan akhirnya kamu akan kecewa sendiri. Karena kondisi manusia sekarang mayoritas telah terjebak dalam pola kesadaran yang penuh logika pikiran memahami yang spiritual.
Tapi karena bandelnya diri ini, yang tak tahan dengan obsesi dorongan hati bercerita tentang kesadaran, saya terus menulis, dan karena bandelnya ini guru spiritual memberikan panggilan kecil, Lao Tse, guru, untuk mengejek saya. Saya menyadari ini, dan karena tak bisa mengendalikan hasrat obsesi menulis yang terus mendorong dari diri palsu dari pencapaian kesadaran masa lalu, akhirnya saya bertekad untuk tidak kecewa, tidak mau ngotot berdebat lagi dan biar tulisan itu mengalir saja, tawar melewati penilaian apapun. Dan membiarkan tulisan saya melewati siapapun dan musnah kembali dalam kekosongan. Dan juga tidak berencana menuliskannya sebagai buku lagi. Secara pelan-pelan dan bertahap saya telah dapat sedikit demi sedikit mewarisi kekosongan dari guru spiritual saya. Dan mencoba mewariskan kekosongan kepada generasi berikutnya. Saya sepertinya berhasil mengusungkan hasrat ingin rasa benar sendiri, keinginan menang dan berdebat, dan semakin kosong bisa menerima sudut pandang orang lain yang berbeda dari maksud tulisan saya. Sudah bisa diam tidak bergejolak menerima hinaan disalahkan dari maksud baik saya menuliskan kesadaran. Akhirnya saya sadari bukan kitab-kitab suci yang sudah dalam bentuk konsep tulisan yang perlu diwariskan, apalagi bentuk tafsir yang sudah melalui tafsir logika manusia yang sudah melalui proses distorsi logika manusia yang berjenjang, berlapis-lapis persepsi dan tafsir lintas generasi ke generasi. Tapi yang perlu diwariskan adalah sifat kekosongan. Kekosongan itu yang perlu disadari kembali dan diwariskan, bukan ajaran nilai. Yang diwariskan adalah suatu sifat kekosongan luas yang berkemampuan dapat menerima, merangkul, mengharmonikan berbagai nilai dalam keseimbang memberi pengalaman mengalami belajar dari proses kehidupan. Di setiap kekosongan kesadaran manusia, hukum semesta akan jelas teramati oleh diri sendiri. Di setiap kekosongan kesadaran, pengetahuan sejati disadari kembali dari pengamatan pengalaman mengalami dari hidup sendiri yang sedang berproses dalam lautan hukum alam, tahu. Diri sendiri yang menyadari dan mengalami. Bukan kata ajaran semata. Dan kita mengamati secara sadar, maka kondisi kekacauan dalam beragama zaman sekarang ini, lebih disebabkan karena manusia terjebak dalam kekakuan konsep kata-kata dan kalimat dalam kitab suci. Tidak ada kekosongan kesadaran yang diwariskan lagi pada setiap orang. Tapi terus diwariskan bentuk-bentuk yang sudah usang zaman dulu dipaksakan ke zaman sekarang. Bahkan dendam dan kebencian dalam sejarah beragama terus diwariskan generasi ke generasi, dan mewariskan konflik yang tak berujung. Dan kehilangan generasi yang berkemampuan kekosongan batin dirinya sendiri mengamati, belajar dan mendapatkan pemahaman kesejatian dari hukum alam itu sendiri dan tidak mampu lagi memperbaharui sesuai kondisi zaman lagi.